Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Awan mengumpulkan hujan, dan langit bersinar cerah. Di lantai atas paviliun Tianluo, Nyonya Chengdi menatap kosong ke kejauhan, dan sepasang salju putih menjulang tinggi di depannya, yang akan pecah berkeping-keping, naik dan turun dengan tajam. Sulit baginya untuk tenang. Karena Lonely Moon Peak hilang. Itu dipotong menjadi reruntuhan oleh pedang, dan jurang besar muncul di tanah. Dan ini juga berarti bahwa kekuatan pertama di kota Huoding, Sekte Setan Api Surgawi, telah jatuh. Dan semua ini terjadi dalam satu pedang. Ketika dia mengingat pedang ki berwarna darah yang melesat ke langit barusan, Nyonya Chengdi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kota Huoding bergetar. Berbagai pasukan dikerahkan seperti orang gila untuk menanyakan kabar tersebut, ada sosok-sosok terbang di mana-mana di jalan-jalan dan gang-gang. Paus jatuh hidup. Ketika satu tuan jatuh, mayatnya pasti akan menjadi makanan bagi pasukan lain. Suyi sedang duduk di kursi roda, setenang biasanya. Inilah yang dia harapkan. Jika pedang itu tidak bisa menghancurkan Sekte Setan Langit, maka itu akan disebut tidak normal. Bangun. Melihat Nyonya Chengdi terdiam untuk waktu yang lama, Suyi dengan ramah mengingatkannya. Nyonya Chengdi terbangun seperti mimpi dan pulih dari keterkejutannya. Segera, dia menyadari bahwa pemuda di depannya, yang telah menjadi lumpuh, tenang dari awal hingga akhir. Tampaknya penghancuran Sekte Setan Skyfire sama sekali tidak mengejutkan. Mungkinkah Yang Mulia melihat asal-usul energi pedang itu? Nyonya Chengdi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aling yang melakukannya. Suyi berkata, kami di sini di kota Huoding untuk menghancurkan Sekte Setan Api Surgawi. Nyonya Chengdi. Gadis itu barusan menebas Sekte Iblis Api Surgawi dengan pedang. Tapi dia jelas hanya memiliki basis kultivasi dari Xuanzao Realem. Bagaimana ini mungkin? Jika kamu pernah ke Gunung Mou, seharusnya tidak sulit untuk menemukan bahwa energi pedang berdarah barusan muncul di kedalaman Gunung Mou sesekali. Suyi berkata dengan santai, adapun Aling, itu tidak lebih dari meminjam kekuatan eksternal semacam ini, itu tidak terlalu kuat. Mata Nyonya Chengdi menjadi rumit dan suasana hatinya sedang kacau. Dia berpengetahuan luas dan berpengalaman sebagai penjaga toko paviliun Tianluo di kota Huoding, dia telah melihat banyak tamu aneh. Tapi ini pertama kalinya dia melihat sepasang pria dan wanita yang luar biasa. Seorang pria lumpuh di kursi roda yang bahkan tidak bisa mengangkat jarinya. Seorang gadis kulit binatang yang jelas-jelas datang dari tempat terpencil, tapi dia memusnahkan Sekte Iblis Api Surgawi dengan satu pukulan. Semua ini luar biasa. Hal yang paling mengejutkan bagi Nyonya Chengdi, atau tidak dapat dipahami, adalah bahwa kebenaran semacam ini, jika itu orang lain, jangan sampai bocor. Tapi pemuda di depannya tidak repot-repot menyembunyikannya, jadi dia mengatakan yang sebenarnya dengan tenang. Bagaimana mungkin Nyonya Chengdi tidak tahu apa artinya ini? Ini harus memiliki kepercayaan diri untuk tidak takut akan segalanya, dan adalah penghinaan untuk menutupi kebenaran ini. Siapa pemuda ini? Mengapa dia menjadi orang yang sia-sia, dan masih begitu percaya diri? Giliranmu untuk menjawab pertanyaanku. Suyi mengingatkan dengan lembut. Nyonya Chengdi menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan dan kebingungan di hatinya, dan berkata, jangan sembunyikan dari Yang Mulia, masalah yang berkaitan dengan Changning Yaojun bukanlah rahasia, tetapi jika Anda ingin bertanya, Anda harus membayar hadiah yang sesuai. Suyi berkata, remunerasi adalah masalah kecil, tapi itu tidak masalah. Nyonya Chengdi segera mengatakan yang sebenarnya. Changning Yaojun awalnya adalah peri iblis yang tak tertandingi di dunia Changlan, dengan budidaya peri alam suci. Sekitar 10 tahun yang lalu, Raja Iblis Changning tiba-tiba menghilang dari dunia. Dan di Tianxiang Yaoshan, ada Raja Peri Wanita tambahan bernama Zijue. Raja Abadi Zewe ini adalah Raja Iblis Changning. 10 tahun yang lalu, dia bergabung dengan Tianxiang Yaoshan untuk berlatih kultivasi, memenangkan penghargaan dari dewa, membuktikan alam yang indah dalam satu gerakan, dan menjadi Raja Iblis yang tak tertandingi. Bahkan nama Zijue Dao dianugerahkan oleh dewa itu. Mengetahui rahasia ini,
Su Yi tiba-tiba menyadari. Tidak heran Li Changqing tidak dapat menanyakan berita terkait Chang Ning Yaojun, ternyata pihak lain telah mengubah istananya dan menjadi Raja Abadi Tianxiang Yaoshan. Aku butuh sepotong informasi tentang Gunung Gajah Surgawi. Aku hanya perlu membuat daftar para dewa dalam kekuatan iblis ini. Su Yi berkata dengan lembut. Dia telah mengobrol dengan Li Changqing dan tahu bahwa Tianxiang Yaoshan berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan keluarga Yi sejak lama. Singkatnya, garis pertama dunia Changlan adalah pelakunya yang bertanggung jawab atas penghancuran klan Yi. Namun, Su Yi tidak menyangka bahwa Chang Ning Yaojun, yang mengambil Yang Suanger lebih dari 10 tahun yang lalu, akan bergabung dengan Tianxiang Yaoshan. Ini membuat Su Yi sedikit khawatir tentang situasi Yang Suanger. Bagaimanapun, meskipun Yang Suanger telah mengubah nama belakangnya, dia masih memiliki darah klan Yi yang mengalir di tubuhnya. Begitu dia ditemukan, konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Yang Mulia, apakah Anda belum pernah mendengar tentang Tianxiang Yaoshan sebelumnya? Nyonya Chengdi terkejut. Di seluruh alam Changlan, siapapun yang berkultivasi tidak tahu tentang Gunung Gajah Surgawi. Su Yi berkata dengan ringan, kamu bertanya omong kosong. Hati Nyonya Chengdi membeku, dan dia berkata dengan nada meminta maaf, salahkan saya karena terlalu banyak bicara. Rekan-rekan Taois, jangan khawatir, jika itu hanya daftar, saya masih bisa menyediakannya di Paviliun Tianluo. Saat berbicara pada dirinya sendiri, Aling kembali. Saudara Xiao. Aling berjalan cepat, dan ketika dia melihat Su Yi tidak terluka, gadis itu menghela nafas lega. Mata Nyonya Chengdi menjadi sedikit aneh. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang akan membayangkan bahwa gadis inilah yang menghancurkan Sekte Setan Api Surgawi dengan satu pedang? Bagus sekali. Su Yi berkata sambil tersenyum, tapi, bagaimanapun juga, itu hanya mengandalkan hal-hal eksternal, jadi jangan bangga. Aling mengangguk dan berkata dengan tegas, Saudara Xiao, jangan khawatir, saya memahaminya dengan jelas di hati saya. Su Yi menginstruksikan datang dan selesaikan tagihannya, lalu kita akan pulang. Ini baik. Alan setuju. Pada saat ini, Nyonya Chengdi tidak seperti biasanya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, informasi yang ditanyakan Yang Mulia bukanlah rahasia atau bernilai tinggi, dan itu jauh dari setoran yang Anda bayarkan. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kotak perunggu dan menyerahkannya kepada Aling, kamu harus mengambil kembali obat abadi ini, dan mengambilnya sebagai hatiku. Aling tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat Su Yi. Kalau begitu ambil kembali. Su Yi tidak menganggapnya serius. Dia bisa melihat bahwa Nyonya Chengdi ingin menjadi hubungan manusia yang mulus, tetapi dia benar-benar tidak perlu khawatir. Baru kemudian Aling menyingkirkan kotak perunggu itu dan berkata dengan tegas, terima kasih, saudari. Nyonya Chengdi tiba-tiba tertawa, menepuk bahu Aling dengan ringan, dan berkata, kakak yang baik, jika kamu punya waktu di masa depan, ingatlah untuk datang dan bermain dengan saudara perempuanku. Di kota Huoding ini, tidak ada yang berani memprovokasimu. Menghadapi Nyonya Chengdi yang begitu antusias, Aling merasa sedikit tidak nyaman, tetapi tetap mengangguk. Tanpa penundaan lebih lanjut, Su Yi dan Aling segera pergi. Nyonya Chengdi mengirim mereka secara langsung. Sampai dia datang ke gerbang Paviliun Tianluo, wanita cantik dengan sosok yang panas dan menarik ini tidak bisa tidak berkata, Yang Mulia, Anda harus tahu bahwa apa yang terjadi hari ini, seseorang akan mengikuti petunjuk dan menemukan kami di Paviliun Tianluo. Waktu. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yihun berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu malu tentang ini, katakan saja yang sebenarnya. Mata Nyonya Chengdi sangat halus, dan dia mengangguk, saya lega mendengar kata-kata Anda. Dia tidak khawatir bahwa urusan hari ini akan mempengaruhi Paviliun Tianluo. Sekte Setan Api Surgawi telah dihancurkan, bahkan jika Sekte Setan Api Surgawi masih memiliki pendukung yang berdiri di belakang mereka, tetapi Paviliun Tianluo mereka adalah kekuatan di seluruh alam Changlan, dan mereka tidak takut menyinggung siapapun. Yang benar-benar mengkhawatirkan Nyonya Chengdi adalah apakah Su Yi dan Aling akan marah dan balas dendam jika dia membocorkan sesuatu yang berkaitan dengan Su Yi dan Aling.
Karena itu, dia akan secara khusus membicarakan masalah ini. Dan jawaban Su Yi memberinya keyakinan penuh. Tidak sampai sosok Su Yi dan Aling menghilang ke kejauhan, Nyonya Chengdi menarik kembali pandangannya. Dia perlu dengan tenang memikirkan apa yang terjadi hari ini. Dalam perjalanan keluar dari kota Huoding, tidak ada lagi tikungan dan belokan. Saudara Xiao, saya sangat bingung. Mengapa Nyonya Chengdi memperlakukan Anda dengan hormat dan sopan? Dia juga seorang pembudidaya iblis. Dalam perjalanan, Aling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ini benar-benar luar biasa. Status ras manusia, sangat rendah hati, selalu diperintah dan diperbudak oleh iblis. Tetapi di paviliun Tianluo sebelumnya, Nyonya Chengdi berpangkat tinggi sangat menghormati mereka dan tidak berani mengabaikan mereka sama sekali, yang tampaknya luar biasa. Dia adalah seorang pembudidaya iblis dan wanita yang cerdas. Su Yi berkata dengan santai, mengamati kata-kata dan ekspresi adalah salah satu metode terbaiknya. Ketika dia melihat bahwa kamu dan aku tidak mudah dipusingkan, dia tidak berani membuat masalah. Aling sepertinya mengerti tapi tidak mengerti. Gadis bodoh, kita dapat dengan mudah mengambil obat abadi, dan kita tidak takut dirampok oleh orang-orang dari paviliun Tianluo. Beraninya Nyonya Chengdi meremehkan kita. Ini disebut memulai lebih dulu, membiarkan Nyonya Chengdi tahu bahwa kita tidak mudah untuk dipusingkan. Sebagai orang lain, Su Yi terlalu malas untuk menjelaskan, tetapi ketika berhadapan dengan Aling, dia tampak sangat sabar. Kedua, kekuatan paviliun Tianluo ada di seluruh alam Changlan, dan itu jelas tidak sebanding dengan kekuatan kecil yang picik itu. Sebagai penjaga toko paviliun Tianluo di kota Huoding, di mata Nyonya Chengdi, meskipun kami adalah ras manusia, kami juga tamu yang tidak berani dia singgung dengan mudah. Su Yi memecahkan alasan dan perinciannya dan memberitahu Aling, dalam hal ini, jika itu kamu, apakah kamu berani menyinggung dua tamu dengan asal yang tidak jelas yang dapat dengan mudah mengeluarkan ramuan itu? Aling tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Sekarang benar. Su Yi berkata, namun, ini sekunder. Apa yang benar-benar membuat Nyonya Chengdi mengubah sikapnya dari lubuk hatinya adalah kenyataan bahwa Anda menghancurkan sekte setan api langit dengan satu pedang. Tanpa kejadian ini, Nyonya Chengdi akan ragu-ragu, bertanya-tanya apakah kami hanya menggertak. Tapi sekarang, beraninya dia meragukannya. Itulah salah satu alasan mengapa, dia tidak hanya tidak menagih kami sepeser pun, tetapi dia juga mengembalikan deposit. Setelah berbicara, Su Yi menghela nafas dengan emosi, wawasan tentang dunia adalah semua pengetahuan, dan perasaan manusia adalah artikelnya. Anda telah mengalami banyak hal. Anda tidak perlu dengan sengaja belajar dan belajar, Anda dapat memahaminya dalam pikiran Anda. Jantung. Aling berasal dari tempat terpencil dan pedesaan. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berburu di pegunungan. Meskipun kekuatan tempurnya bagus, dia tidak memiliki kepekaan terhadap dunia. Baginya, perjalanan masih panjang. Aling memikirkannya untuk waktu yang lama, dan samar-samar memahami sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya saudara Xiao, setelah penghancuran sekte setan langit, bisakah kamu tenang di masa depan? Belum. Mata Su Yi dalam dan datar, jika saya tidak mengharapkannya, akan segera ada badai yang akan muncul di desa Kaoshi. Hati Aling terkejut, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah. Desa Grass Creek. Ketika Su Yi dan Aling kembali, hari sudah sore. Aling kembali. Apakah Fireding City menyenangkan? Beberapa penduduk desa menyambut Aling dengan senyuman. Beberapa anak bahkan mengganggu Aling, memintanya untuk berbicara tentang pergi ke kota Huoding. Bagi orang-orang di desa, kota Huoding mewakili kemakmuran, dan kekuasaan. Itu di luar jangkauan mereka. Karena itu adalah tanah iblis. Li Changqing sudah menunggu di luar gerbang halaman rumah Aling. Ketika dia melihat keduanya kembali, dia jelas merasa lega. Di seluruh desa, hanya dia yang tahu apa yang dilakukan Su Yi dan Aling di kota Huoding. Apakah semuanya berjalan baik? Li Changqing menyambutnya. Iya, Aling mengangguk. Su Yi berkata aku harus istirahat yang baik, tunggu Aling membawaku kembali ke kamar, kamu bisa bicara.
Li Changqing setuju sambil tersenyum. Sampai berbaring di tempat tidur, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Setelah menjadi lumpuh, masih yang paling nyaman untuk berbaring. Tetapi, lagi pula ini bukan jalan. Anda harus mengumpulkan kekuatan sesegera mungkin, bahkan jika Anda tidak dapat segera memulihkan tingkat kultivasi Anda setidaknya harus memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Ayo, dalam waktu kurang dari sebulan, aku akan dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menjalankan mesin Qi dan mengeluarkan tungku penambah langit. Su Yi berpikir dalam hati. Heaven Repairing Furnace adalah paranormal, dan dalam beberapa tahun terakhir, ia telah memurnikan zat abadi dalam jumlah yang tidak diketahui, dan peringkatnya tidak lebih lemah dari era Divine Tracer. Yang paling penting adalah monyet kecil itu masih ada di tungku penambal langit. Selama Heaven Patching Furnace dan Little Monkey ada di sana, tidak peduli seberapa lambat pemulihan dari luka-lukanya, dia masih bisa menghadapi semua jenis masalah di dunia biru ini. Setelah berpikir lama, Su Yi perlahan tertidur. Di ruangan lain, Li Changqing duduk di sana dengan tatapan kosong, ekspresinya berubah. Dia telah mendengar Aling berbicara tentang pengalamannya di kota Huoding. Sedemikian rupa sehingga seluruh orang terkejut dan linglung, lesu di sana. Tetua klan, apakah kamu tahu apa itu kakak Xiao dari mana asalnya? Aling merendahkan suaranya dan bertanya dengan hati-hati. Li Changqing tampak rumit dan menghela nafas, aku tidak perlu menyembunyikanmu lagi. Saat dia mengatakan itu, dia mengungkapkan pengalaman kehidupan nyata Aling, dan juga berbagi masa lalunya dengan keluarga Yi, tanpa menyembunyikan apapun. Aling tercengang. Untungnya, dia telah mengalami banyak hal yang mendebarkan dan tak terbayangkan akhir-akhir ini, dan dia tidak akan kehilangan kesabaran untuk ini. Setelah waktu yang lama, Aling bergumam, jadi, kakak Xiao datang kepadaku secara khusus. Tepat. Li Changqing mengangguk, juga, dia akan menemukan saudara perempuanmu di masa depan. Kakak perempuan. Aling tercengang, dia bagaimana jika dia melihatku dan tidak mengenali adikku? Li Changqing tersenyum dan berkata tidak, kamu adalah saudara perempuan, darah lebih kental dari air, bahkan jika kamu belum pernah bertemu, itu sangat aneh, tetapi darahmu tidak akan pecah. Aling menghela nafas penuh harap. Segera, dia teringat sesuatu dan berkata, tetua klan, kakak Xiao mengatakan bahwa setelah penghancuran sekte setan api langit, akan ada bahaya tersembunyi yang lebih besar, yang bahkan akan mempengaruhi desa Kaosi kita. Li Changqing menyipitkan matanya dan berkata, apa yang dikatakan kakak Xiao? Aling berkata dengan suara rendah, saudara Xiao berkata, bersamanya, tidak peduli seberapa besar badainya, itu seperti angin sepoi-sepoi bertiup dari bukit, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang masalah sepele ini. Li Changqing hanya bisa tercengang. Jika itu orang lain, dia akan mencibir dan memarahinya dengan keras. Tetapi karena Su Yi yang mengatakannya, dia merasakan emosi yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Xiao Jian ini jelas sia-sia, tapi mengapa dia masih begitu percaya diri? Waktu berlalu hari demi hari. Penduduk desa Kaosi telah melanjutkan kehidupan damai mereka di masa lalu. Setiap beberapa hari, Aling mendaki gunung untuk berburu, selain itu juga berkultivasi, mendengarkan instruksi Su Yi. Su Yi seperti ikan asin, berbaring malas di halaman di siang hari dan berjemur di bawah sinar matahari dalam keadaan linglung. Istirahat di tempat tidur di malam hari. Aling masih sama seperti sebelumnya, merawatnya dengan cermat. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Pada hari ini, seorang tamu tak terduga mengunjungi Aling. Nyonya Chengbi, penjaga toko paviliun Tianluo di kota Fireding. Kakak, mari kita bertemu lagi. Nyonya Chengbi tersenyum dan menyapa Aling. Untuk apa adikku di sini? Aling bingung. Biarkan dia masuk. Suara Su Yi terdengar di halaman. Nyonya Chengbi tersenyum dan menepuk tangan kecil Aling, saya di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan saudaramu Xiao. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan ke halaman. Halaman ini sangat rendah hati. Tidak ada bedanya dengan tempat tinggal orang-orang duniawi. Ini adalah kesan pertama Nyonya Chengbi, tetapi segera, dia mengabaikannya. Selir saya jernih dan hijau,
dan saya telah melihat sesama Taois. Nyonya Chengdi melangkah maju dan menyapa Suyi, yang sedang berbaring di kursi berjemur di bawah sinar matahari. Apakah Anda di sini untuk menjadi pelobi, atau Anda di sini untuk menyampaikan pesan kepada saya? Suyi bertanya langsung ke intinya. Mata indah Nyonya Chengdi menyipit dan dia menghela nafas. Teman Taois mengharapkan hal-hal seperti dewa, dan selir datang ke sini untuk menyampaikan berita kepada teman-teman Tao, dan kedua, dia harus bertindak sebagai pelobi. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu bicarakan secara detail. Nyonya Chengdi mengelus pikirannya sebelum berbicara perlahan. Kota Fire Cauldron terletak di perbatasan selatan alam Changlan. Sangat terpencil. Dibandingkan dengan kota-kota raksasa lainnya di perbatasan selatan, itu tidak mencolok. Ini hanya salah satu dari ratusan kota di perbatasan selatan. Tetapi dalam setengah bulan terakhir, berita tentang penghancuran Sekte Setan Langit menyebar ke seluruh perbatasan selatan alam Changlan, menyebabkan kegemparan. Ini bukan karena seberapa keras nama Sekte Setan Langit dan seberapa kuatnya itu. Tetapi karena kekuatan dengan banyak iblis seperti itu dihancurkan oleh pedang, sulit untuk tidak menarik perhatian. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Paling-paling, itu akan menghancurkan kekuatan iblis. Tapi intinya, ada begitu banyak tempat luar biasa dalam hal ini. Pertama, itu adalah seorang gadis manusia. Selain itu, gadis manusia ini hanya di ranah Xuanzhao, dan dibandingkan dengan peri, itu lemah sampai tidak mencolok. Di dunia Changlan, di mana cara iblis dan iblis menguasai dunia, status ras manusia yang rendah hati sangat terkenal. Siapa yang berani membayangkan bahwa gadis manusia yang begitu rendah hati dan rendah hati bisa menginjak Sekte Setan Langit? Yang kedua adalah energi pedang berdarah itu. Seperti yang dikatakan Suyi di awal, setiap orang kuat yang pernah ke Gunung Mou pasti akan mengenali energi pedang berdarah itu. Dan itu adalah energi pedang berwarna darah yang menghancurkan Sekte Setan Api Surgawi. Ini tidak diragukan lagi luar biasa. Itu bahkan menarik perhatian 8 kekuatan teratas paling kuat di perbatasan selatan. Lagi pula, satu pedang energi dapat menghancurkan Sekte Setan Skyfire. Kekuatan besar mana yang bisa bertahan? Itu adalah 2 poin di atas yang membuat berita tentang penghancuran Sekte Setan Skyfire menyebabkan sensasi besar di tanah perbatasan selatan. Selama periode waktu ini, 8 pasukan teratas di perbatasan selatan telah mengirim orang-orang kuat, dan di samping itu, pasukan kultivasi lainnya telah datang ke kota Huoding untuk menyelidiki lebih lanjut masalah ini. Tapi sekarang, semuanya telah diklarifikasi, dan mata kekuatan besar itu semuanya terkunci di desa Kaoshi di kaki Gunung Mou. Sejujurnya, saya tidak menyangka badai ini akan menjadi begitu besar pada awalnya. Nyonya Chengdi tersenyum masam, kalau tidak, saya tidak akan meminta saya untuk datang ke sini secara langsung kali ini. Yang mengejutkannya, setelah mengetahui semua ini, Suyi tetap tenang dan tidak tergerak. Suyi hanya bertanya apakah ada dewa yang dikirim. Nyonya Chengdi terkejut, dan tanpa sadar berkata itu tidak benar. Di dunia Changlan, hanya ada beberapa kekuatan dominan dengan dewa yang bertanggung jawab, dan tanah perbatasan selatan tidak ada seorang pun. Suyi berkata kalau begitu, itu akan baik-baik saja. Nyonya Chengdi. Di mata pemuda ini, karakter di bawah para dewa tidak cukup untuk dilihat. Katakan, siapa yang kamu layani sebagai pelobi kali ini? Suyi bertanya. 8 jalan besar perbatasan selatan. Nyonya Chengdi berkata, masing-masing dari 8 silsilah dao besar adalah raksasa di perbatasan selatan. Dibandingkan dengan mereka, Sekte Setan Langit bukanlah apa-apa. Dia akan menjelaskan lebih lanjut seberapa kuat 8 silsilah dao besar di perbatasan selatan, tetapi disela oleh Suyi, mengatakan, ini tidak penting. Nyonya Chengdi kehilangan kata-kata, dadanya terasa sesak untuk sementara waktu, ini tidak penting, apa yang penting? Orang ini jelas tidak berguna dan bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun, tetapi mengapa dia berani mengabaikan 8 garis besar dao dari perbatasan selatan? Mereka ingin kamu menjadi pelobi, mereka pasti punya rencana, kan? Kata Suyi. Tepat.
Nyonya Chengbi berkata, mereka semua telah mengetahui bahwa energi pedang berwarna darah yang muncul sesekali di Gunung Mowu, tidak peduli siapa itu, tidak dapat menyerah. Tapi belum lama ini, Sister Aling membantai Sekte Setan Langit dengan energi pedang ini. Jadi, mereka secara kasar menyimpulkan bahwa Sister Aling harus memiliki teknik rahasia mengumpulkan dan memanfaatkan energi pedang dewa itu. Mendengar ini, Su Yi akhirnya mengerti dan berkata, mereka ingin mendapatkan metode rahasia ini. Bagus. Nyonya Chengbi berkata, pembangkit kekuatan dari 8 silsilah Dao besar telah mengatakan bahwa jika sesama Taois menyerahkan metode rahasia ini, mereka akan dapat menenangkan masalah ini dan melepaskannya. Jika Anda tidak membayarnya, mereka akan datang untuk mengambilnya sendiri. Su Yi mencibir dan tertawa, dapat dilihat bahwa mereka sangat takut dengan energi pedang berdarah ini, jika tidak, mengapa mereka tidak berani datang sendiri dan mengirim Anda untuk menjadi pelobi? Mata Nyonya Chengbi menjadi rumit, dan dia menghela nafas, ada pelajaran dari Tian Huo Yaozong, jika itu aku tidak akan berani datang ke sini dengan mudah untuk menyinggung sesama Taois. Karena mereka takut, mereka masih mengirimmu untuk menjadi pelobi untuk membuktikan bahwa mereka bertekad untuk memenangkan metode rahasia ini. Su Yi bertanya dengan bingung, jadi, apakah mereka benar-benar punya nyali untuk membunuh mereka? Nyonya Chengbi mengangguk dan berkata, berani. Mereka telah mengetahui bahwa Aling hanyalah basis kultivasi Xuanzao Realem, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang mereka takutkan hanyalah energi pedang berwarna darah itu. Jika sesama Taois menolak untuk menyerahkan metode rahasia itu, mereka akan mengadopsi taktik kerumunan dan mengirim orang untuk menyerang desa Kaoshi. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah menggunakan semua ki pedang berwarna darah di tangan sesama Taois. Pada saat itu, tanpa pedang ki berwarna darah untuk diandalkan, secara alami akan mudah untuk berurusan dengan sesama Taois. Berbicara tentang ini, Nyonya Chengbi berpikir bahwa Su Yi akan terkejut, dan merasa gugup dan khawatir tentang hal itu. Tapi siapa yang mengira bahwa untuk menghadapi tatapan acuh dan tenang yang sama, apalagi gugup, dia bahkan tampak sedikit linglung. Bagaimana orang ini bisa begitu tenang? Nyonya Chengbi hampir tercengang. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.